Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Camar Minggu 19 Juli 2020. Tema ibadah minggu ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 tahun. Yang dilayani oleh Pendeta Budi Ningrum Suni Nurwidya dari GKI Jati Asih. Pelayan ibadah online minggu ini adalah Warta Lisan Penatua Mario Teguh Lugito, Liturgos Penatua Prasetyo Mahendro, Pengakuan Iman Rasuli Penatua I Gusti Ayu Priscilla, Persembahan Penatua Heri Purnama, Lektor 1 dan 2 dari Wilayah 3, PKK Ibu Rini Saragi, Pemusik Ibu Diani
Giuliano. Liturgi ibadah minggu ini dapat diunduh melalui link yang tertera pada description YouTube ini. Sebagai bagian dari himbauan physical atau social distancing, bagian-bagian dalam ibadah ini telah direkam di kediaman pelayan masing-masing. Ibadah sekolah minggu 19 Juli 2020 dapat diikuti melalui tayangan online bit.ly/sekolah minggu GKI Camar pukul 8 pagi. Harap orang tua dapat mendampingi anak-anak. Ibadah Komisi Remaja dan Komisi Pemuda online Minggu 19 Juli 2020 pukul 10 pagi dilayani oleh Penatua Prasetyo Mahendro. Persiapan guru sekolah minggu diadakan pada Minggu 19 Juli 2020 pukul 1 siang via Zoom, dibawakan oleh Saudari Fiona Christina. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada pasangan yang berbahagia, Bapak Erik Timisela dan Ibu Dian Ariela Fedora, yang telah dikaruniakan bayi perempuan pada hari Minggu 12 Juli 2020, dan merupakan putri kedua yang diberi nama Emma Jolaine Timisela. Beberapa kegiatan yang telah berjalan secara online dapat dilihat pada Warta Jemaat. Info pemberian persembahan, info gerakan solidaritas Camar dapat dibaca di Warta Jemaat. Untuk mendukung pendataan, maka di akhir tayangan ibadah ini, kiranya saudara-saudara berkenan mengisi daftar keikutsertaan ibadah online, baik melalui scan QR Code ataupun metode akses lainnya. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, walau hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Bernyanyilah dan bermazmurlah baginya. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kebaikannya nyata setiap waktu di dalam hidup kita, baik di saat hidup penuh dengan sukacita, maupun saat hidup penuh liku dan tantangan. Apa respon kita atas kebaikan Tuhan? Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang berubah dan memasuki era normal yang baru? Tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi, nampaknya menjadi refleksi kita atas iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna, yang siap dikumpulkan dan dibakar di dalam api. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14a dan ayat 16 menuliskan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bersamaan dengan perenungan kita di atas, hari ini, sebagai GKI, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia taburkan selama 70 tahun melalui Badan Pendidikan Kristen atau BPK Penabur. BPK Penabur menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu saat ini, marilah kita berdoa untuk mensyukuri kebaikannya di dalam kerendahan hati. Kita berdoa. Sungguh kami layak menaikkan syukur bagimu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan ini, kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan. Seakan kebaikan-Mu lenyap dalam diri kami, lantas kami pun menjadi garam yang tawar. Padahal kelemahan, ketakutan, dan kecemasanlah yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu dan menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis serta meredupkan terang yang Engkau berikan. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat daripada-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar kami tetap pada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Belajarlah firman Tuhan, taat
Kita akan memasuki di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah agar kami memahaminya, baik dalam hati dan pikiran kami juga dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya dengan setia dalam keseharian hidup kami. Ya Roh Kudus, bimbing dan sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17 yang akan kita bacakan secara responsoria. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Bacaan kedua terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan kamu maklum itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan, ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 sampai dengan 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Budi Ningrum Sani Nurwidia. Saya pendeta jemaat dari GKI Jati Asih, Bekasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berada di minggu ketiga bulan Juli, di mana kita melakukan ibadah online yang sudah cukup lama kita lakukan. Pada hari ini kita memiliki tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memulai untuk berada di rumah saja, memberhentikan segala aktivitas yang berkerumun di satu tempat, kita awalnya tidak siap. Kita merasa hal itu tidak benar. Masa bergereja di rumah dan secara online? Harusnya kita tetap pergi ke gereja dan berada di gedung gereja beribadah setiap hari Minggu. Namun kita bisa melihat pada saat ini bahwa kita berada di rumah saja dan juga kita beribadah bersama dengan keluarga. Inilah yang kemudian membedakan kondisi kita beberapa bulan yang lalu pada awal tahun 2020 sampai dengan sekarang di pertengahan tahun 2020. Ada perubahan yang terjadi. Dan diharapkan perubahan itu memang benar mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita tetap sehat, kita tetap dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, harus ada keberanian untuk berubah. Ketika kita bisa mengadakan ibadah secara online pada saat ini, tentu majelis jemaat di GKI Camar mengalami pergumulan yang luar biasa. Bagaimana bisa tetap beribadah secara khusyuk, bersama dengan orang-orang yang dikasih, tapi dari rumah dan secara online. Tentu itu menjadi pemikiran-pemikiran tersendiri. Di GKI Jati Asih pun demikian. Namun pada akhirnya majelis jemaat di GKI Jati Asih memutuskan kita beribadah dari rumah. Demi bekerja sama dengan pemerintah di dalam menekan angka penyebaran dari virus corona itu sendiri. Nah, demikian juga dengan kondisi beberapa waktu terakhir, ketika pemerintah menetapkan new normal dan juga pelonggaran PSBB, melakukan penyesuaian lagi dengan new normal, gereja pun ditantang buru-buru mau membuka kembali ibadah onsite atau tetap melakukan ibadah online. Namun dalam hal ini saya berpikir berbeda, bahwa itu bukanlah perlombaan untuk siapa yang paling cepat untuk membuka gedung gereja. Namun di sini kita dituntut, ketika kita berani berubah, kita dituntut untuk tetap berhikmat di dalam Tuhan. Kita dituntut untuk tetap berhikmat di dalam mengambil keputusan. Maka mungkin di beberapa gereja, khususnya juga mungkin pada saat ini GKI Camar memutuskan untuk nanti dulu ibadah onsite-nya. Kita tetap beribadah secara online. Ini adalah hal yang menarik. Yang harus kita garis bawahi dengan peristiwa pada saat ini adalah bahwa hal yang tidak pernah berubah di muka bumi ini adalah suatu perubahan. Dan itu dia paling konsisten dan berkomitmen sekali, berubah, selalu berubah-berubah. Ternyata kita pun sebagai pribadi diminta untuk berubah, menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya meskipun tetap melakukan pembatasan dalam beraktivitas. Nah, Bapak Ibu, kita memasuki di dalam bacaan kita pada saat ini, di mana Yesus menggambarkan tentang suatu perumpamaan ladang yang berisi lalang dan gandum. Ladang itu pada mulanya ditaburkan gandum, lalu ada si jahat yang menaburkan lalang untuk bertumbuh di antara para gandum itu.
ketika kita membaca ayat 36 sampai dengan ayat 43, ada penjelasan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ladang itu disebut dunia, gandum itu disebut benih yang baik itu disebut anak-anak kerajaan, dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Yang menaburkan benih baik itu adalah anak manusia, dan yang menaburkan lalang itu adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Demikian yang dituliskan dan dipaparkan di ayat 36 sampai dengan 43. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir atau membayangkan sebuah ladang gandum, lalu diantaranya ada bertumbuh lalang. Bagaimana perasaan kita ketika memandang satu ladang isi gandum, tapi juga ada ilalang diantaranya? Tentu kita akan melihat sesuatu yang berbeda dan rasanya kurang apik di mata kita. Kok ya namanya ladang gandum, tapi yang kelihatan lalangnya. Lalang itu kan bisa tinggi sekali ya Bapak Ibu ya, bisa sampai 1 meter lebih, dan bisa sangat menutupi apa yang bertumbuh di sekitarnya. Tentu gandumnya jadi hilang dari pandangan. Disitulah yang bisa kita bayangkan ketika lalang itu bertumbuh di antara para gandum, akan terlihat berbeda sekali. Ladang itu jadi isinya cuma lalang. Orang akan melihat itu adalah ladang lalang, bukan ladang gandum. Dan berikutnya, tentunya gandum yang bertumbuh di satu tanah akan kehilangan sari-sari yang baik, karena sari-sarinya itu harus berlomba untuk diserap oleh lalang dan juga oleh gandum. Sedangkan gandum haruslah memiliki sari yang baik supaya memiliki pertumbuhan yang baik pula. Pada saat ini saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita menerima benih-benih yang baik, kita menjadi benih-benih yang baik, kita menerima hal-hal yang baik dari si pemilik ladang. Kita dirawat. Namun pemilik ladang membiarkan lalang itu bertumbuh bukan bertujuan untuk merusak gandum itu. Namun justru mempertahankan gandum itu untuk tetap ada. Dan disitulah yang akan dilihat oleh para penuai ketika waktunya nanti. Ketika akan dicabut lalang dan gandum itu, mereka akan dipisahkan. Gandum-gandum akan disimpan di lumbung yang baik, disimpan di sana, sedangkan lalang akan dibuang. Disinilah kita mau diberikan pemahaman bahwa kita harus tetap menjadi gandum yang terbaik, menyerap sari-sari yang terbaik, dan tidak membiarkan lalang-lalang itu menghilangkan sari-sari yang untuk kita serap. Atau yang dimaksudkan adalah jangan sampai tantangan menjadi sebuah hambatan untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Justru kita harus berani berubah menjadi gandum yang baik dengan menyerap semua firman Tuhan sehingga kita boleh berbuah yang baik pula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di tengah masa seperti ini tantangan itu semakin besar. Zaman milenial, anak kita juga menjadi anak-anak milenial, dan juga sekarang kita dikelilingi oleh gadget-gadget yang dimana menjadi salah satu cara untuk kita tetap bertegur sapa dengan orang-orang di luar dari rumah, dimana kita juga belajar pembelajaran jarak jauh juga melalui alat-alat ini kita dibantu. Namun jangan sampai kita menghamba kepada gadget-gadget ini. Justru kita harus tetap mampukan mengontrol diri. Ketika memang jamnya sekolah, jamnya berkantor, mari kita pergunakan alat-alat elektronik ini dengan baik. Setelah selesai, kita letakkan, kita taruh, lalu kita berkomunikasi secara nyata bersama dengan keluarga. Paling tidak seperti itu gambarannya. Tantangan jangan sampai membuat kita menjadi pribadi yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan paling membenci perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan paling membenci ketika kita melakukan tindakan-tindakan menyembah berhala.
Ketika kita hanya sibuk dengan ponsel pintar kita, ketika kita hanya sibuk dengan alat-alat elektronik kita, tentu kita sudah mengalihkan pikiran dan hati kita hanya kepada mereka. Nah, mereka ini konteksnya adalah alat-alat yang berada di sekitar kita, alat-alat elektronik ini. Laptop, handphone gitu ya. Sedangkan kita menjadi lupa untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Beribadah kepada Tuhan secara real adalah ketika ada suami atau ada istri kita atau ada anak kita membutuhkan pertolongan dari kita. Kita langsung bergerak karena kita memiliki rasa peduli yang tinggi. Itu yang Tuhan harapkan. Dan bagaimana agar peduli itu selalu ada dalam hati dan pikiran kita, harus selalu dilatih. Harus selalu diolah. Jadi bukan cuma raga saja yang diolah, bukan cuma badan saja yang diolah, tapi juga hati dan pikiran kita, iman kita harus selalu dilatih supaya tidak mati. Supaya juga lebih mampu lagi menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga mau belajar untuk melihat bahwa Tuhan menghendaki agar kita menjadi pribadi yang setia kepadanya. Karena ketika kita berubah menjadi lemah, lalu kemudian kita mati karena tantangan, mati dalam konteks ini akhirnya karena ada tantangan kita menjadi tidak percaya kepada Allah, menjadi meragukan Allah begitu ya. Tapi justru kita harus berbuat sebaliknya. Ketika ada tantangan harusnya kita bersikap menjadi lebih berani karena kita yakin Allah itu bersama dengan kita. Kita diminta untuk selalu terfokus kepada Dia. Ada tantangan bukan berarti menjadi melemah, melainkan justru menjadi semakin kuat. Dan disinilah kita dipanggil untuk berani mengatakan, hei tantangan, kamu itu lebih kecil daripada Allahku. Allahku itu jauh lebih berkuasa di dalam hidup manusia. Dan disinilah kita belajar agar kita tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang akhirnya membuat kita meninggal, yang akhirnya menjauhkan kita dari Allah. Mengapa demikian? Karena dituliskan bahwa ayat yang ke-42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita membaca bagaimana pemilik ladang mengatakan bahwa biarkan lalang dan gandum bertumbuh bersama dan sampai pada waktu menuai, akan dikumpulkan dahulu lalang-lalang itu, diikat berberkas-berkas lalu dibakar. Sedangkan gandum berada di dalam lumbung. Berarti kita bisa melihat di mana yang akan dimusnahkan dan di mana yang akan disimpan dan diselamatkan. Kita ketika diciptakan oleh Allah, kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Demikian di dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita kan baik, berarti kita kan indah. Maka janganlah merusak karakter dan citra dari Allah tersebut dalam diri kita hanya karena ada tantangan yang besar di dalam kehidupan kita. Harusnya kita justru lebih berani mengatakan Allah beserta saya dan saya tidak akan takut untuk menghadapi tantangan ini. Walaupun pada saat ini pandemi COVID-19 menghantam semua lini kehidupan di Indonesia, perekonomian, kesehatan, dan pendidikan, pariwisata, dan lain-lain, bahkan seluruh dunia, saya juga pasti tetap bisa hidup karena saya yakin saya tetap dipelihara oleh Allah. Kita harus berani mengatakan itu. Dan di situ kita juga harus berani untuk mengatakan Allah sudah peduli pada saya, Allah sudah berbagi kepada saya, maka saya pun juga harus berani peduli dan berbagi kepada sesama saya. Mau ada tantangan sebesar apapun, jangan pernah lupakan bahwa tugas tanggung jawab kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Berbagi dan memiliki kepedulian kepada semua orang itu adalah dalam upaya menghadirkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, maka pada akhirnya kita harus mengingat bahwa ketika kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah, kita anak-anak yang dipelihara oleh Allah, sekalipun masa pada saat ini begitu pelik, kita harus mengingat bahwa kita pun juga harus menjadi perpanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memiliki hati dan iman yang selalu diolah, sehingga akhirnya melahirkan kepedulian dan tindakan yang berbagi bagi sesama.
Kalau kita mengingat di awal-awal tahun 2020, di mana ada banjir yang begitu besar menghantam kawasan Bekasi dan sekitarnya, khususnya daerah Jati Asih, banyak berlomba-lomba melakukan tindakan kepedulian, berbagi satu dengan yang lain. Lalu sekarang juga di awal-awal masa pembatasan sosial berskala besar, banyak juga melakukan kepedulian dan tindakan-tindakan berbagi. Maka lakukanlah itu terus. Jangan menunggu ketika ada musibah, jangan menunggu ketika ada bencana baru kemudian kita menjadi peduli dan berbagi. Sesungguhnya ketika kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berani memilih berubah cara berpikirnya. Peduli dan berbagi itu adalah karakter kita. Karakter anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karakter pengikut Kristus yang harus terus kita lakukan dengan setia. Dan kiranya Tuhan memampukan kita dalam hidup kita sehari-hari, sehingga di dalam syukur kita memilih untuk tetap bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita. Amin. Meskipun pencobaan melanda dirimu, ya walaupun sulit kau jangan mengeluh, tetapi mendekatlah kepada Tuhanmu. Kau aman tentram, berdoalah selalu dan jangan putus asa. Di dalam nama Yesus ada jawabannya. Tak akan dibiarkan engkau sendiri bergumul di dalam hidupmu. Tetaplah kau berharap kepada Tuhanmu, bersamanya pasti kau akan teguh. Berdoalah selalu dan jangan putus asa. Di dalam nama Yesus ada jawabannya. Di dalam nama Yesus ada jawabannya. Marilah kita bersama dengan umat dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti pada bagian akhir dari doa ini kita akan menaikkan doa Bapa kami dengan cara kita nyanyikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah secara online bersama dengan keluarga kami di rumah. Walaupun pada saat ini kami harus terbatas beraktivitas, namun kami boleh merasakan persekutuan kasih Tuhan melalui keluarga yang kami kasihi saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Untuk diantaranya ada Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Willem Franz Jacob, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold Jemanu. Tuhan berkatilah supaya mereka boleh sehat dan boleh sembuh. Jamah dan pulihkan mereka Tuhan, seperti Tuhan menjamah dan memulihkan kondisi kami ketika kami mengalami sakit. Kami juga berdoa bagi kesehatan kami dan juga saudara-saudara kami terkasih dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan melindungi mereka. Berkati mereka Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang disantap. Kiranya boleh menjadi salah satu saluran dari Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami, terkhusus dalam pergumulan kami akan POS GKI Citra Indah City. Di dalam masa pelayanan pada saat ini, di mana kami juga tetap harus membatasi aktivitas, kiranya Tuhan boleh menolong agar POS GKI Citra Indah City ini boleh bertumbuh dan bertambah. Kiranya juga kebaikan-kebaikan Tuhan boleh dirasakan oleh jemaat-Mu di sana, dan segala bentuk hal yang harus dilakukan demi pertumbuhan dan perkembangan dari POS GKI Citra Indah City, boleh Tuhan berkati. Setiap pelayanan di dalam konsorsium juga Tuhan tolong agar boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, kami serahkan jemaat-Mu di POS GKI Citra Indah City ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk kehidupan pada saat ini di Indonesia, mengenai wabah virus corona dan juga dampak yang ditimbulkan di dalam segi kesehatan, ekonomi, ataupun juga kondisi pada saat ini. Juga di mana kami harus memberlakukan new normal, kehidupan yang dengan kebiasaan yang baru. Tuhan berkati supaya kami boleh berbijaksana menanggapi pandemi saat ini. Sehingga sekalipun kondisi kami harus mengalami pergumulan yang luar biasa, ketika kami ada yang harus berhenti karena perusahaan yang kami diami mengalami pilot, ataupun juga kami yang harus memulai usaha yang baru, dan juga segala hal-hal yang harus kami mulai dengan kebiasaan yang baru. Berkatilah ya Bapa agar kami boleh Tuhan tolong, sehingga di dalam kehidupan kami, sekalipun kami berjumpa dengan tantangan, kami berani untuk tetap berpengharapan. Bapa, berkatilah juga pemerintah di Indonesia, agar mereka boleh berbijaksana di dalam bersikap, untuk menunjukkan kehidupan yang berpengharapan. Tentunya kami melihat kepada cara dari pemerintah mengelola kehidupan masyarakat. Kiranya Tuhan tolong di dalam mengelola perekonomian pada saat ini, di dalam mengelola kondisi di masyarakat, di dalam menekan penyebaran virus corona. Berkatilah ya Bapa untuk pemerintah agar mereka dimampukan dan dikuatkan, agar para tim medis yang bekerja juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat mengelola semua kondisi sebaik mungkin di dalam menolong kami agar tetap dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-gereja di Indonesia di dalam mencari surat izin untuk pemakaian bangunan ataupun membangun bangunan. Berkatilah Tuhan supaya gereja-gereja yang berada di Indonesia tetap dapat menyuarakan kebenaran Kristus, dan juga setiap ajaran yang Kristus ajarkan boleh tersampaikan dengan baik. Kami memohon kepadamu Bapa agar para pemerintah juga di dalam membuka jalan, di dalam mengizinkan beribadah, boleh dilaksanakan dengan baik. Kami memohon juga kepadamu bagi bangsa dan negara di Indonesia ini, di dalam keberagaman yang ada,
Engkau boleh berkati, sehingga kami di tengah-tengah keberagaman pada saat ini boleh saling berbagi dan saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, kami ingin hidup dalam damai sejahtera. Maka ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengutamakan, bertindak yang mendatangkan damai sejahtera. Allah menginginkan agar kami terus menjadi terang, maka bimbinglah kami ya Roh Kudus agar kami dapat terus menjadi terang. Inilah doa kami ya Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Engkau senantiasa menyertai kami, sungguh tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanmu dan memberikan keberanian kepadamu untuk melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,